Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang budiman, masih dari kota Mekah Al-Mukarramah. Semoga siapapun yang menyimak diundang oleh Allah ke Baitullah ini, diberikan nikmatnya ibadah, diberikan kesempatan menambah keimanan dengan menafakuri bukti-bukti nyata ya kebesaran Allah yang ada di tanah suci ini, dan diberi kesempatan menikmati lezatnya munajat di samping pahala yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau bertanya, apa sih keutamaan umroh sehingga semangat sekali umroh? Keutamaannya banyak sekali. Walaupun disebutkan ini hanya ada beberapa saja yang hadis sahih. Misalkan salah satunya adalah Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Iya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh." Hadis riwayat Ibnu Majah dan dianggap sahih. Ini hadis sahih. Yang kedua dari Abu Hurairah, ia berkata, "Ya Rasulullah, Rasulullah bersabda, antara umroh yang satu dan umroh lainnya akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang umroh, dari umroh ke umroh itu bisa menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Masya Allah. Yang ketiga dari Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Ikutkanlah umroh dan haji kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga." Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi, Ahmad, dan ini pun sahih. Jadi ibadah mulia ini dilakukan oleh Nabi Rasulullah SAW, juga para sahabat, tatkala Rasulullah masih ada walaupun dan sudah wafat. Tetapi ini menunjukkan kemuliaan. Samping itu doa ibadah di sini berlipat. Sekali sholat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali sholat di tempat lain, dan di Masjidil Haram sekali sholat 100.000 kali lipat. Makanya tidak akan terkejar ibadah dimanapun. Dan doa di sini insya Allah jauh lebih mustajab. Mungkin ada yang berkata, "Wah, saya dari mana uangnya?" Ini banyak sekali yang hadir ini benar-benar tidak pernah terfikirkan akan bisa berangkat ke Tanah Suci. Kalau mengukur keuangan ini, dari 11 bis yang hadir ini, banyak yang tidak pernah terbayang akan bisa berangkat umroh. Yang tunarungu, yang tunadaksa, yang tunanetra, juga yang autis, dan juga yang mendampinginya. Banyak. Ada macam-macam jalannya bisa sampai ke sini. Ya, terserah Allah. Wa yurid bi khairin
fala radha li fadlih yusibu bihi ma yasha'u bin ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menghendaki kebaikan kepadamu, tidak ada yang bisa menolaknya. Dan Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya, dan Allah lah yang maha Ghafurur Rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karena itulah jangan pernah terhalang niat untuk bisa umroh haji hanya karena keterbatasan. Di sini banyak sekali ya yang datang tanpa terbayangkan akan punya uang, akan ada jalan. Dan Allah lah yang menciptakan setiap jalan. Karena dialah penguasa setiap kejadian. Kalau Allah mengundang, maka Allah sendiri yang memberikan jalannya. Sebabnya entah terbayangkan ataupun tidak terbayangkan. Tidak harus selalu terbayangkan pertolongan Allah itu. Masya Allah. Nah, hadirin sekalian, lama di sini pun tidak cukup hanya dengan memperbanyak ibadah, tapi juga memperbanyak tafakur tentang apa yang ada di tanah suci ini sehingga nambah yakin kebenaran. Nah, tapi diantaranya adalah menikmati ibadah. Jadi Rasulullah pun betul-betul menikmati ibadah ini sebagai penyejuk hati, diantaranya sholat. Nah, kita sering sholat, tetapi menikmati sholat itu beda lagi nih babnya. Yang sholatnya tidak nikmat pasti tidak kangen kepada sholat, karena orang itu akan kangen kepada yang lezat baginya. Kenapa ada orang yang betah dan nikmat sekali sholat? Karena sudah merasakan nikmatnya sholat. Nikmatnya melakukan ibadah kepada Allah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, cobalah dinikmati ya sholat itu. Apalagi kita sering membahas bahwa sholat itu zikir yang paling lengkap. Zikir dalam keadaan wudhu, zikir menghadap kiblat, takbir, tahmid, tahlil, tasbih lengkap ada di sana. Berikut sholawat, syahadat, salam. Juga ada Fatihah, Ummul Quran, ada ayat-ayat lainnya, ada tasbih dalam keadaan ruku, ada tasbih dalam keadaan sujud, dan ada doa yang komplit sekali, yaitu doa di antara dua sujud. Masya Allah, ini kalau dinikmati ajaib sekali. Benar-benar selain kita merasa bahagia, enak juga. Kalau diijabah, Masya Allah, nanti dengan tenang itu menjadi sesuatu yang sangat dikangeni itu membaca surat Al-Fatihah. Surat Ta'awud, Basmalah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di hati itu segala puji bagimu, hai Rabb semesta alam. Dan itu dijawab oleh Allah. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Kebayang hari pembalasan itu dalam genggaman Allah. Allah menjawab, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, duhai Allah, kami mengabdi, menyembah, beribadah. Hanya kepadamu, dan hanya kepadamu, ya Allah, kami memohon pertolongan. Tidak ada selain Engkau yang bisa menolong. Itu ada di hati itu begitu. Dan Allah pun menjawab, ini antara aku dan hambaku. Masya Allah.
Harus ada di hati ketika awal kita tidak mendengar, tapi kita harus yakin memang begitulah jawaban Allah ketika kita membaca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Jalan Rasulullah, jalan yang ditempuh para sahabat, para kekasih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, ya Allah. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Kabulkan, ya Allah. Maka Allah pun menjawab, bagi hambaku, apa yang dia minta. Berarti Allah mengabulkan tuh. Amin, kabulkanlah ya Allah. Nah pada saat itulah, kalau kita rasakan bukanlah kita ingin sekali dituntun di jalan yang benar, tidak mau kita menjadi orang yang dimurkai Allah ataupun tersesat. Jadi kalau kita menghibahnya pakai hati, Fatihah saja sudah nikmat. Masya Allah. Belum ayat-ayat lain, belum saat ruku, belum saat sujud, dan doa di antara dua sujud. Masya Allah. Sampai di tanah suci, lakukan ibadah itu dengan pemahaman yang benar. Baik cara-caranya maupun kandungannya. Sing nikmat, sing nikmat. Dan jangan ragu-ragu. Kalau doa atau munajat itu kita katakan bagus. Kalau bisa paham bahasa Arab, bahasa Al-Quran, doa-doa Rasulullah itulah yang paling top. Kalaupun bersamaan dengan itu kita tambah dengan bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Bahasa Indonesia juga bahasa kita, bukan dalam sholat ya. Bisa curhat, duhai Allah, Engkaulah yang menggenggam diri ini. Duhai yang maha menatap, maha mendengar, yang tahu persis semua dosa yang hamba lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri ini yang sesungguhnya. Engkaulah yang kuasa mengampuni semua limpahan dosa dan maksiat ini. Ya Rabb, kalau mau mendoakan anak atau siapa ya, fulan adalah ciptaanmu, milikmu, sepenuhnya dalam genggamanmu siang dan malam. Ampuni hamba belum jadi orang tua yang benar, belum jadi contoh yang baik, belum sungguh-sungguh bisa menjaga amanah ini. Ampuni ya Allah, semua kelakuan anak-anak menjadi kurang baik, tanggung jawab hamba. Tolong ya Rabb, Engkaulah yang menggenggam hatinya. Engkaulah yang kuasa membulak-balik hati. Tidak ada yang menggenggam hati anak ini selain hanya Engkau. Tidak ada yang kuasa merubah anak ini selain hanya Engkau. Engkaulah satu-satunya pemiliknya, penguasanya. Tolonglah ya Allah. Lembutkan hatinya, ampuni dosa-dosanya. Tuntun ya Rabb, agar bisa yakin padamu. Agar bisa lurus hidupnya di jalanmu. Cegah ya Allah, cegah dari perbuatan hina, perbuatan maksiat, perbuatan yang Kau murkai. Doa yang maha mendengar, hanya Engkau satu-satunya penolong kami. Kabulkan ya Allah. Nah kurang lebih seperti itu hadirin. Hati bisa lebih ikut. Insya Allah doa pun lebih mustajab. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih sahabatku sekalian. Insya Allah besok kita coba berdoa dari multazam. Ya, sekian, dan bagi yang menyimak lewat Facebook, insya Allah nanti bisa ada tayangan live dari Masjidil Haram. Kita doa sama-sama. Ya, terima kasih. Semoga yang hadir ini diberkahi Allah, diundang oleh Allah ke tanah suci,
diberikan nikmatnya ibadah, diberikan nikmatnya doa yang diijabah, rezeki yang halal barokah, diberikan pendamping terbaik, dikaruniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, dijauhkan dari segala bala wal fitnah, diberikan oleh Allah istiqomah, husnul khotimah, dan dijadikan ahlul jannah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.